Gua ngeliat ada debt kolektor di sana. Ini ada apa ya, Pak? Pak Sabto sudah tidak membayar cicilan rumah selama 7 bulan. Terus, ini apa datang ke sini? Saya akan menyita rumah ini. Kamu siapa? Oh, saya kerabat Pak. Pak, ngomongnya santai dong, Pak. Saya kan ngomong baik-baik sama Bapak. Baca. Debt kolektornya nagih cicilan rumahnya yang udah 7 bulan gak dibayar. Sekarang, pokoknya kamu bantu bersihkan rumah ini dan kamu pergi. Pak, yang saya minta Bapak keluar dari rumah ini. Bisa nggak sih udah kemarin Kamu gak usah pakai nangis-nangis segala. Bapak Urusan saya saya sama bapak kamu. Pak, Bapak nggak lihat jalan sakit. Saya tidak ada urusan sama kamu, ngerti? Oh, kita juga nggak ada urusan sama Bapak. Gue udah hilang kesabaran, dia nyolot sama gue bisa lebih nyolot lagi daripada dia. Kamu jangan sok tahu tentang peraturan. Lihat, kamu punya mata nggak? Ini saya punya mata dua. Baca. Mata saya dua. Baca, Nih, baca. mata saya ada dua. Saya bisa baca. Dari situ kita adu mulut, semua berantem. Datanglah Bacun dan Adama. Pak, bisa kayak gitu dong, Pak. Nggak, saya minta Bapak keluar dari sini. Saya minta Bapak keluar dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Keluar dari sini. Keluar saya. Kamu siapa? Kalian siapa? Pak, bisa kayak gitu dong, Pak. Nggak, saya minta Bapak keluar dari sini. Saya minta Bapak keluar dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Keluar dari sini. Ini bukan saya. Kalian siapa? Wah, itu benar-benar tegang. Si debt kolektor memaksa kita untuk mengosongkan rumahnya Dinda. Oke, dia udah bayar 5 tahun. Oke, terus kurangnya cuma 7 bulan. Iya. Terus kamu ngapain? Mau ngusir? Ya iya dong. Kamu iya. Janjiannya seperti apa sih? Pak, kasih kita waktu, Pak. Waktu, ya. Mau berapa lama? 1 bulan. Dan kita negosiasi sama debt kolektor. Kita minta waktu. Pak Sabto, istri kamu mana? Istri kamu mana? Dari tadi belum keluar-keluar. Bentar, Pak, bentar. Ini bangun ibu saya. Aduh, ibu banget sih. Kenapa? Kita minta lagi 3 minggu, minta waktu. Dia tetap nggak mau kasih, sampai akhirnya gue putuskan bahwa Cun telepon pengacara kita. Bapak yakin nggak mau ngasih waktu? Bapak yang ada masalah? Bapak yakin? Udah sortir, Pak. Oke, bentar. Gua telepon pengacara dulu ya. Gua juga mau tahu. Ini kita pelajarin dulu. Kalau emang nggak benar, Bapak yang ada masalah. Bapak yang ada denda. Bapak yang ada ganti rugi. Mau? Hah? Oke. Sekarang gini aja. Dia mau tadi kan? Saya kasih waktu kalian 3 hari. Akhirnya dia memberi orang tua Dinda waktu untuk melunasi cicilannya. Ingat Pak Sabto. Bapak udah dengar? 3 hari. Kamu juga, kamu 3 hari kita ke kantor baru sama Bapak. Kayaknya sih dia langsung takut gitu kan. Terus dia bilang, oke kalau gitu saya akan berikan waktu 3 hari untuk kalian melunasi ini semua. Dinda, lu gimana? Ke rumah sakit ya, Nak. Dia lagi sakit DBD. Yang bawa ke rumah sakit siapa? Lo di sini. Tetangga sebelah yang mau adik aku ke rumah sakit tadi. Akhirnya kita langsung ke rumah sakit aja nengokin adenya. Habis dari rumah sakit, kita hentikan pencarian di hari pertama. Dinda, ini udah hari kedua ya. Semalam gimana, nyokap lo gimana, Din? Ibu aku pulangnya malam kan. Aku cuma kasihan aja sama bapak, sama adik aku. Rasanya pengen nangis gitu. Sekarang kita sudah sampai. Ini kita mau turun atau kita intai lagi? Menurut lo gimana, Cun? Kalau gue sih mendingan turun. Kemarin nggak jadi, ya sekarang turun lah. Ngapain turun? Di konveksi nyokapnya, kita parkir agak jauhan dikit. Kita ngeliat nyokapnya keluar dari tempat konveksinya. Itu nyokap dia tuh. Itu ibu Itu aku. nyokapnya tuh. Itu tuh. Pantesan aja ini sering pulang malam. Berhari-hari pulang Itu malam. baju lo kali dipakai ya? Kita kaget gitu, pakaiannya kok minim, pakai rok. Bener-bener anak muda banget, Perasaan dari parah. rumah ibu aku nggak baju kayak gitu loh. Ya lu lihat dong tuh, lihat dari dandanannya aja. Ya no wonder dong kalau misalnya dia itu suka pulang malam, berarti ngapain? Lo nggak usah sok ngomong bahasa Inggris. Ya, I Kalau know. jadi kompor doang. Enggak, lu berdua bisa tenang nggak? Sekarang lu lihat tuh. Itu motor yang kemarin kan? Itu motor yang kemarin. Tuh kan bener. Nyokapnya Dinda tetap kembali dijemput oleh satu orang yang ngakunya itu tukang ojek. Padahal menurut gue itu adalah orang selingkuhannya nyokapnya Dinda. Enggak, Ojek langganan kayak gitu. Ojek langganan enggak gitu, Wana.
Mereka nggak akan begitu dandanannya ojek langganan. Lu jangan ikut-ikutan negatif-negatif dong, manasin anak orang. Kita curiga nih cowoknya siapa sih? Apakah cowok ini adalah ya itu, maaf, mungkin selingkuhannya. Ya bukannya negatif anak, tapi ini ya nggak mungkin ojek karena memang Lu udah ketularan racun. Jadi gini, misalnya di antara kalian punya pikiran negatif, jangan diomongin dong di depan Dinda. Ya tapi aku emang mikir kayak gitu. nggak maksud gue bukan Ya, begitu. jangan nambah-nambahin bumbu maksud gue. Maksud gua- Kita keep dulu Iya. sampai kita ketemu bukti Iya. gitu dong. Iya. Dari situ kita ikutin terus mulai dari langit terang sampai langit gelap. Dia belok. Buat apa ini kak? Kita lihat dulu. Masa sampai malam gini belum pulang sih kak? Motornya mau kemana tuh? Lihat motornya. Dia masuk ke laundry. Kita ngikutin dari belakang, lumayan gesit juga ini motor, langsung agak gerak cepat kanan kiri. Kita mulai kehilangan sampai akhirnya mereka berhenti di satu tempat yaitu laundry. Ngapain dibawa aku masuk ke laundry? Ambil baju lah, mau ambil baju. Tumben-tumbennya ke laundry, biasanya nyuci sendiri. Katanya sesuai informasi dari Dinda, nyokapnya ini jarang banget nyuci di laundry. Biasanya dia nyuci di rumah. Tapi kok ini tumben-tumbenan nih nyuci di laundry. Nih, ingat ya pemirsa, tumben-tumbenan nyuci di laundry. Sini deh. Sebelah sini kali ya. Tapi itu yang naik motor sama nyokap lo itu udah cabut. Serius? Itu tadi gue lihat dia keluar. Nyokap lo naik mobil. Ini apa siapa tuh mobil? Nyokap lo naik mobil merah ini. Gue ngerti. Maksudnya gini, ini kan mobil merah yang kemarin itu Dam, yang kita kejar yang Iya benar. Mobil warna merah yang kemarin gue kejar sama Adama ternyata ada di situ. Langsung mereka meluncur pergi, langsung aja kita ikutin. Parah nih. Mereka masuk hotel. Yakin banget. Yakin. Masuk ke hotel. Udah cakep udah. Geleng-geleng ini luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Cede. Soalnya kenapa? Karena gue kaget banget. Dan semakin besar pertanyaan gue, kecurigaan gue juga semakin besar banget. Ngapain nyokapnya si Dinda itu di hotel? Coba. Gue yakin pasti ada apa-apa nih, makanya masuk ke hotel. Gue yakin pasti ada apa-apa nih, makanya masuk ke hotel. Dinda, jangan dulu. Biarin aja lah. Biarin aja lah, dia masuk lah. Lo mah nggak support, tau nggak? Bukan masalah nggak support, Cun. Masalahnya sekarang ini hotel banyak security-nya, Cun. Akhirnya kita berdiskusi dan punya strategi. Ya udah tenang aja, gue turun, gue coba masuk ke dalam hotel tersebut untuk mengintai nyokapnya Dinda. Dan apa yang gue lihat di situ, nyokapnya Dinda lagi sama. Agak shock juga sih untuk ngasih tahu ke Dinda ini kayak gimana caranya, ini gimana ceritanya. Ya udah tapi nggak apa-apa, gue masuk ke dalam mobil dan gue tetap ngasih tahu kepada mereka semuanya. Hampir aja gue ketahuan. Ya gimana? Kak, gimana jelasin? Ya udah tenang dulu lah. Nah, pokoknya tadi gue masuk, gue emang ngeliat nyokapnya si Dinda ini lagi sama orang. Siapa kak? Gue nggak tahu itu siapa. Yang pasti ini menurut gue udah jelas-jelas itu selingkuh. Mungkin ya. Orang Dia itu berdua dewasa. kak, dia berdua. Ya, berdua lah. Ya, orang itu dewasa atau mungkin remaja. Dewasa. Tuh kan itu pasti ibu aku selingkuh, aku yakin banget. Udah, akhirnya dari situ di penyelidikan hari kedua kita putuskan untuk selesai sudah. Langsung kita lanjut lagi ke penyelidikan di hari ketiga. Di hari ketiga kita mulai pencarian malam hari karena menurut info yang kita dapatkan ibunya Dinda itu lembur. Dan ternyata benar dia memang lembur di kantor. Kita mantau terus. Akhirnya udah malam hari keluarlah ibunya dari kantor. Ibunya keluar tetap naik ojek yang sama. Ini ojek langganan, apa antar jemput gratis langganan, atau pacar langganan, banyak sih pilihannya ya. Kita ikutin terus dia mampirlah di sebuah barbershop.
di barbershop itu dia bersama lagi. Entah Dinda.